pagi, siang, atau malam rekan-rekan mahasiswa semua ya. Nggak tahu kamu membaca ini atau menonton ini saat jam berapa nih. Pokoknya halo. Jadi gini, hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem sirkulasi pada hewan. Nah, kita akan membedah bagaimanakah oksigen, kemudian nutrisi, dan hormon didistribusikan ke seluruh tubuh hewan, serta bagaimana mekanisme ini mendukung kehidupan mereka dari sudut pandang fisiologi. Pertama, kita harus memahami apa itu sistem sirkulasi. Secara sederhana, ini adalah sistem transportasi internal. Fungsinya sangat krusial, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke tiap sel, membuang zat sisa metabolisme agar tidak meracuni tubuh, serta mendistribusikan hormon agar koordinasi antar organ berjalan dengan baik. Kemudian, tentu saja sistem sirkulasi ini tidak hanya mengenai mengalirkan darah saja ya, karena ada 3 fungsi utama dari sistem sirkulasi. Yang pertama adalah metabolisme, yaitu untuk memastikan sel selalu punya energi agar bisa beraktivitas ya. Kemudian yang kedua adalah termoregulasi, yaitu cara hewan, terutama hewan yang berdarah panas, untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil. Dan yang ketiga adalah penyebaran tekanan, agar aliran darah bisa mencapai bagian tubuh paling ujung sekalipun. Oke, kemudian ini komponen sistem sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan cairan tubuh. Di mana ketiga komponen ini akan bekerja dan bersama membentuk satu sistem yang saling terintegrasi. Dan di sini jantung itu berfungsi sebagai mesinnya, lalu pembuluh itu sebagai saluran yang akan dilalui cairan tubuh saat beredar ke seluruh tubuh, terutama darah dan nutrisi ya. Dan cairan tubuh ini nanti yang akan jadi media transportasinya untuk mengalirkannya gitu ya. Kemudian struktur pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran yang dilalui darah saat beredar ke seluruh tubuh. Terdiri atas arteri, vena, dan kapiler dengan struktur lapisan yang berbeda-beda. Adapun lapisan didik pembuluh ini yaitu arteri dan vena tersusun atas 3 lapisan jaringan melingkar yang berbentuk saluran atau lumen di bagian tengahnya. Nah, di sini juga ada perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler. Mulai dari segi pembuluh, ada arteri, vena, dan kapiler ini dari aspek lapisan dan juga fungsi ya. Untuk arteri itu terdiri dari 3 lapisan dengan lapisan yang tebal, dan fungsinya adalah membawa darah dari jantung. Kemudian kalau vena itu juga terdiri dari 3 lapisan namun tipis gitu ya. Dan fungsinya adalah membawa darah ke jantung. Lalu untuk pembuluh darah kapiler itu lapisannya adalah tunika intima saja, jadi hanya 1 lapis. Kemudian fungsinya adalah pertukaran zat antar sel. Oke, selanjutnya ini adalah tentang pembuluh limpa ya, atau pembuluh limpa. Jadi selain pembuluh darah, tubuh hewan juga memiliki pembuluh limpa. Sistem limpa berfungsi mengangkut kelebihan cairan dari jaringan tubuh kembali ke sirkulasi darah. Dengan adanya sistem limpa, tubuh dapat mencegah penumpukan cairan yang dapat menyebabkan pembengkakan atau edema. Jadi kalau kalian bisa pernah ngelihat nih ada orang yang tiba-tiba kakinya bengkak, terus kalau dipencet itu kayak kenyal gitu ya. Itu kelebihan cairan. Contohnya pada ibu hamil pada trimester ketiga tuh tiba-tiba mengalami pembengkakan di bagian kaki. Nah, itu akibat ini kelebihan cairan di dalam tubuh. Nah, pada vertebrata tingkat tinggi, sistem limpa ini berkembang dengan baik, sedangkan pada sebagian besar invertebrata, sistem ini belum berkembang sempurna.
Selanjutnya, cairan tubuh hewan multiseluler. Tubuh hewan multiseluler sebagian besar tersusun atas air ya. Nah, cairan tubuh dibedakan menjadi cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Cairan intrasel berada di dalam sel, sedangkan cairan ekstrasel berada di luar sel. Jadi in itu dalam, X itu luar. Jadi cairan intrasel di dalam sel, ekstrasel di luar sel ya. Nah, cairan ekstrasel dapat berupa cairan jaringan, darah, limpa maupun hemolimpa. Semua cairan ini berperan penting dalam transportasi zat dan menjaga keseimbangan tubuh. Pada sistem peredaran darah, pada sistem peredaran darah, jadi sistem peredaran darah tadi ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup ya. Nah, pada sistem peredaran darah terbuka, darah itu tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Darah dipompa oleh jantung lalu mengalir ke rongga tubuh atau sinus sehingga langsung membasahi organ-organ tubuh. Sistem ini bekerja dengan tekanan yang rendah sehingga aliran darah lebih lambat dan distribusi zat itu kurang efisien. Sistem peredaran darah terbuka ini bisa ditemukan pada hewan moluska dan arthropoda seperti serangga dan udang ya. Moluska itu hewan bertubuh lunak, contohnya pada siput, bekicot gitu ya. Nah, arthropoda itu contohnya serangga dan udang. Kemudian yang kedua tadi sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup ini Kemudian yang kedua tadi sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup ini berbeda dengan sistem yang terbuka. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, sehingga disebut sistem peredaran darah tertutup ya, karena dia selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Berbeda dengan sistem peredaran darah terbuka tadi, dia tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Nah, pada sistem peredaran tertutup ini, jantung memompa darah dengan tekanan yang tinggi, sehingga aliran darah menjadi lebih cepat dan distribusi oksigennya juga lebih efisien. Nah, sistem ini memungkinkan hewan memiliki aktivitas dan metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan hewan-hewan yang menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Contoh hewan-hewan yang jenis sistem peredaran darahnya adalah tertutup yaitu pada cacing tanah, cephalopoda, dan seluruh vertebrata. Jadi hewan invertebrata yang sistem peredaran darah tertutup itu contohnya tadi adalah cacing tanah. Kemudian cephalopoda itu contohnya seperti cumi-cumi, ya, cumi-cumi gitu. Lalu juga seluruh vertebrata, baik itu mamalia, Pisces, amfibi. Nah itu kemudian lagi reptil ya, itu menggunakan um, sistem peredaran darah tertutup ini. Pokoknya semua vertebrata. Kemudian Kemudian, tentu saja sistem peredaran darah tertutup atau sirkulasi tertutup ini memiliki keunggulan nih dibandingkan yang sistem terbuka. Kenapa? Karena tekanan darah lebih tinggi, sehingga aliran darah lebih cepat dan efisien. Oksigen serta nutrisi dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh jaringan tubuh. Karena itu, hewan dengan sistem tertutup ini umumnya memiliki aktivitas lebih aktif dan metabolisme lebih tinggi dibandingkan hewan dengan sistem sirkulasi terbuka. Sistem Sistem sirkulasi pada serangga, ini kita ambil contoh hewan ya, hewan yang serangga yang pertama. Tentu saja tadi sudah disebutkan bahwa sistem peredaran darah pada serangga itu jenis yang terbuka ya. Cairan tubuh pada serangga itu disebut dengan hemolimpa. Hemolimpa tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Makanya kalau kita misalnya kepencet serangga itu contohnya ini pada belalang itu warna darahnya tidak merah gitu ya. Pada serangga hemolimpanya tidak berfungsi mengangkut oksigen. Pengangkutan oksigen dilakukan oleh sistem trakea. Fungsi utama hemolimpa adalah mengangkut zat makanan dan membantu pertahanan tubuh. Kalau ada yang tanya kok kita membunuh nyamuk itu
ada warna merah. Nah, itu darah manusia ya sebenarnya, darah darah manusia atau hewan lain yang digigit oleh si nyamuk gitu. Kemudian beralih ke alur peredaran darahnya ya. Contohnya di sini pada belalang. Pada belalang, hemolimpa dipompa oleh jantung pembuluh menuju aorta dorsal. Setelah itu hemolimpa mengalir bebas di rongga tubuh dan membasahi organ-organ tubuh secara langsung. Selanjutnya, hemolimpa kembali masuk ke jantung melalui lubang yang disebut dengan ostia. Aliran yang tidak selalu berada di pembuluh ini merupakan ciri khas sistem peredaran darah terbuka. Kemudian hewan yang kedua di sini kita contohkan adalah cacing tanah. Karena cacing tanah ini sebagai salah satu perwakilan dari sistem peredaran darah tertutup. Kalau perwakilan dari yang terbuka tadi adalah belalang, nah ini cacing tanah untuk yang jenis tertutupnya ya. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup. Darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Sistem ini terdiri atas pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, kapiler, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi seperti jantung. Darah kaya oksigen dari permukaan kulit akan diedarkan ke seluruh tubuh sehingga proses distribusi zat berlangsung lebih efisien. Oke. Dari materi yang telah kita pelajari, itu dapat disimpulkan bahwa sistem sirkulasi pada hewan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Semakin kompleks sistem sirkulasi suatu hewan, maka semakin tinggi pula kemampuan metabolisme dan aktivitasnya. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi evolusioner yang membantu hewan bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya. Jadi antara peredaran darah serangga, cacing tanah, moluska, vertebrata lainnya itu terdapat perbedaan ya. Contohnya pada serangga itu sistem peredaran darah terbuka dan memiliki hemolimpa. Kemudian jantungnya jenis jantung tubular dan memiliki trakea untuk oksigennya. Berbeda dengan cacing tanah yang termasuk jenis sistem tertutup itu, dan dia juga punya Hb, hemoglobin, sehingga darahnya berwarna merah. Dan juga memiliki 5 lengkung aorta dan bernapasnya melalui kulit. Melalui kulit. Kemudian untuk moluska, dia terspesialisasi. Moluska itu kan dia termasuk jenis yang sistem terbuka juga, cuman dia terspesialisasi di jenis Cephalopoda. Cephalopoda itu masuk ke jenis yang tertutup. Nah, sementara untuk jenis-jenis vertebrata itu sistem peredaran darahnya tertutup dengan memiliki jantung yang beruang dan dengan tekanan tinggi serta metabolisme yang tinggi. Oke, dengan demikian materi tentang sistem sirkulasi hewan ini sudah selesai ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari definisi, fungsi, komponen sistem sirkulasi, kemudian juga perbedaan sistem terbuka dan tertutup, serta contoh sistem sirkulasi pada beberapa hewan yang sudah diwakilkan. Tadi contohnya ada cacing tanah dan serangga belalang ya. Semoga materi ini dapat membantu memahami bagaimanakah tubuh hewan mengedarkan zat-zat penting untuk menunjang kehidupan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Damn.